Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 halo. Hai, apa kabar anak-anakku tercinta? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Juwaria dari UPTD SMP Negeri 4 Ganjar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sudahkah siap terima tugas belajar PJJ bersama Ibu Cucu? Cereng, ayo yang semangat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar dengan materi teks persuasi KD 314, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. KD 314 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami struktur teks persuasi. Nah, sebelum menginjak kepada materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, tahukah kalian apa pengertian daripada teks persuasi itu? Pengertian teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan memengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Adapun tujuan daripada teks persuasi ini, paragraf persuasi bertujuan untuk memengaruhi dengan cara memberikan rujukan pada pembacanya agar setiap orang yang membaca mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan oleh sang penulis. Untuk selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. 1. Memiliki alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, isinya berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Keempat, menghindari penggunaan bahasa yang mengundang konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Selanjutnya, jenis teks persuasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, persuasi politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Dan yang keempat, persuasi propaganda. Nah, anak-anak, selanjutnya kita menginjak ke mengenali struktur teks persuasi. Bagian teks persuasi atau struktur teks persuasi yang pertama yaitu berupa pengenalan isu. Pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang dasar, tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan atau ajakan-ajakan. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen itu berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang keempat, penegasan kembali yaitu berupa simpulan dan rangkuman. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasa ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Sebelum lebih dalam membahas tentang bagian teks persuasi, perhatikan contoh teks paragraf persuasi berikut ini dengan judul Internet dan Haki. Telaah dan analisis berdasarkan
bagian-bagian dari struktur teks persuasi tersebut. Mana yang termasuk ke dalam pengenalan isu, kerangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Nah, anak-anak, itulah struktur atau bagian teks persuasi. Sekarang kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks persuasi. Buka buku paketnya halaman 188 sampai 189. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sebagainya. Contohnya, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. B. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. C. Sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. D. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata penting harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif. Untuk selanjutnya, syarat-syarat penyusunan. Syarat-syarat penyusunan teks persuasi. Syarat-syarat penyusun paragraf persuasi yang ke-1, watak dan kredibilitas. Watak atau kepribadian penulis dapat dilihat melalui pilihan kata, struktur kalimat, tema, dan sebagainya. 2. Kemampuan mengendalikan emosi. Pengertian mengendalikan emosi harus diartikan sebagai kemampuan penulis untuk mengobarkan atau meredam emosi dan sentimental jika diperlukan. 3. Bukti-bukti atau fakta dan evidensi, yaitu mengenai suatu kebenaran sebagai pendukung. Nah, yang terakhir di sini, jadi simpulannya gini ya anak-anak. 1. Pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, rangkaian argumen yaitu berupa sejumlah pendapat penulis, pembicaraan terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Yang ketiga, ajakan-ajakan atau pernyataan ajakan, yaitu inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar. Dan yang keempat yaitu penegasan kembali, ini berupa simpulan dan rangkuman. Boleh simpulan, boleh rangkuman. Yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasa ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Untuk selanjutnya, pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, jadikanlah. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Untuk sampai pada pernyataan-pernyataan seperti itu, di dalam teks persuasi disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya pendapat. Kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Lalu, contoh fakta. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dari 10 itu, salah satunya mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Untuk menjadikan pembaca lebih terbujuk, penulis menggunakan kata ganti kita. Dengan kata itu menjadikan tidak ada pembeda antara dirinya dengan para pembaca. Seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama merupakan kepentingan penulis. Dengan demikian, daya bujuknya akan lebih kuat. Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi sebagai berikut. Contoh yang ke-1, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas.
Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, untuk selanjutnya, penugasan yaitu dari kerjakan tugas yang bersumber dari buku paket halaman 186 sampai dengan 191. Kegiatan 7.6. Bagian A dan B. Silakan kerjakan ya. Nah, anak-anakku, itulah materi kali ini yang Ibu sampaikan tentang struktur teks persuasi dan kaidah kebahasan teks persuasi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan ke materi membuat paragraf teks persuasi. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan ke materi membuat paragraf teks persuasi. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, untuk itu kita akhiri materi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kata yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.